Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dengan mata kuliah analisa variabel kompleks dengan saya sendiri Reza Ramadan, Risa Finaria dan Nurul Suliatin akan menjelaskan tentang materi turunan fungsi kompleks yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, saya Risa Finaria akan menjelaskan tentang turunan fungsi kompleks. Misalkan fungsi kompleks B sama dengan fz di titik z0 berada dalam domain D dibagi F. Andaikan Z sama dengan Z0 ditambah delta Z sama dengan delta X plus delta Y, I adalah suatu titik di dalam D. Kemudian dibentuk hasil beda, yaitu menghasilkan Fz dikurangi Fz0 per Z dikurangi Z0. Jika limit hasil bagi ini adalah untuk Z sampai Z0, maka dikatakan B sama dengan Fz. Dapat didiferensialkan di Z0. Limitnya dinamakan turunan F di Z0 dan dinotasikan dengan W aksen Z atau F aksen Z pangkat 1. Dari penjelasan di atas, W sama dengan Fz dikatakan terdiferensialkan di Z0 asalkan limit Fz dikurangi Fz0 sama dengan Z dikurangi Z0. Hal ini bisa dituliskan dengan F aksen Z sama dengan limit Z mendekati Z0, Fz dikurangi Fz0, Z dikurangi Z0. Perhatikan F aksen Z adalah bilangan kompleks jika titik khusus Z0 tidak perlu ditentukan, maka sering dinotasikan dengan df per dz atau dw per dz. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teknik turunan, di mana setiap menghitung turunan digunakan definisi, maka diperlukan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan beberapa turunan. Nah, karena itu dikembangkan yang disebut dengan teknik turunan yang dikembangkan dari definisi turunan. Dengan menggunakan teknik turunan, waktu yang digunakan dalam menghitung turunan suatu fungsi kompleks lebih singkat. Tidak semua teknik diberikan bukti generasinya dari definisi turunan. Beberapa teknik bisa digenerasikan sendiri dari definisi turunan sebagai pelatihan. Selanjutnya yaitu materi turunan fungsi kompleks. Ini sebagai contoh soal akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Di sini saya Nurul Suliatin akan menjelaskan tentang materi tentang turunan fungsi kompleks. Ini ada sebuah contoh soal. Jika Fz sama dengan 2Z plus 5 pangkat 7 1 min 2Z plus Z kuadrat pangkat 10. Tentukan F aksen dari Z0 dengan Z0 nya yaitu 2 plus I. Penyelesaiannya bisa dimisalkan dulu. GZ merupakan 2Z plus 5 pangkat 7, sedangkan HZ nya 1 min 2Z plus Z kuadrat pangkat 10. Maka DHZ per DZ sama dengan DGZ per DZ dikalikan dengan HZ nya plus DHZ per DZ dikali GZ. Ini menggunakan aturan perkalian. Selanjutnya disubstitusikan. DGZ per DZ sama dengan 14 dikalikan dengan 2Z plus 5 pangkat 6. Ini menggunakan aturan rantai. Dan selanjutnya DHZ per DZ sama dengan 10 kali 2Z min 2 dikalikan dengan 1 min 2Z plus Z kuadrat pangkat 9. Nah, ini menggunakan aturan rantai juga. Jadi DHZ per DZ sama dengan 14, 2Z plus 5 pangkat 6 sama dengan 1 min 2Z plus Z pangkat 2 Z kuadrat pangkat 10. Yang terakhir ada kesimpulan.
Dari berbagai paparan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, turunan fungsi f di Z0 dituliskan dengan f aksen Z0, didefinisikan sebagai berikut. F aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0, f dikalikan dengan Z0 plus delta Z dikurangi f kali Z0 dibagi dengan delta Z jika limitnya ada. Yang kedua, notasi untuk turunan f dan Z adalah f aksen Z sama dengan d per dz f dikalikan Z. Yang ketiga, jika f mempunyai turunan di Z0 dan g mempunyai turunan di f dikali Z0, fungsi fz sama dengan g metrik f kali Z mempunyai turunan di Z0 dan turunan adalah f aksen Z0 sama dengan g aksen f kali Z0 dikalikan dengan f aksen dari Z0. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya sendiri sebagai pembuka acara dan pembawa acara meminta maaf bila mana terjadi salah pahaman atau salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.